Halo semuanya, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di video kali ini aku akan mudik dari Mamuju, Sulawesi Barat ke Surabaya, Jawa Timur dengan menaiki bus dan kapal dari Dharma Kencana. Kalau kalian penasaran berapa biaya dan gimana rasanya mudik naik kapal, saksikan keseruannya setelah opening berikut. Halo guys, berjumpa lagi. Sekarang kita ada di Terminal Simbuang, Mamuju, Sulawesi Barat. Jadi bus yang aku naiki ini PO-nya namanya Lita. Ini salah satu PO yang terlama di daerah Sulawesi. Juga bisa dipesan di Traveloka juga. Harganya 300.000. Nah, Lita ini ada yang duduk dan sleeper. Nah, aku pesan yang sleeper. Nah, ini bagian jalannya kayak gini nih. Nyaman, sangat nyaman. Ini ada charger USB, tempat botol. Nah, perjalanan kita berangkat dari jam 8 sampai di Makassar mungkin jam 7 pagi. Nah, ini mungkin akan berhenti agak lama karena ini di bulan puasa kita berhenti sahur. Kita sekarang sudah di PO Makassar. Ini tujuan paling ujung, PO Lita. Tujuan selanjutnya nanti malam kita akan ke Pelabuhan Makassar. Jadi kita istirahat dulu. Ya, kapal yang kita naiki ini adalah kapal Dharma Kencana 7 rute dari Makassar ke Surabaya. Kalian bisa pesan ini melalui website atau aplikasi di Google Play Store. Itu namanya DLU. Nah, nanti aku cantumin di deskripsi ya, kalian bisa cek websitenya. Itu ada dari non-seat, ekonomi duduk, ekonomi tidur, kelas 3, kelas 2, kelas 1 sampai VIP. Nah, yang aku tempatin ini, yang aku pesan ini adalah kelas 1. Kapalnya udah ready, tapi ini masih ngantri eskalator. Sekarang kita jalan menuju kapal. Kapalnya ternyata di sebelah sana. Sekarang jam 22.47. Jadwal berangkat jam 10. Akan naik kapal. Pause dulu guys, soalnya bawa koper. Ya, sekarang kita sudah ada di kamar kelas 1. Kita akan keliling-keliling dulu ya. Ini ada lemari, ada lifeboat juga, ada sofa bed, ada kasurnya 2,
ada TV. Ini kita coba buka, ada penyimpanan yang bawah nggak bisa dibuka, lumayan bersih ya. Nah ini masih sandar kapalnya, belum berangkat kita. Ada kompas, remote, lampu, kita nyalain coba. Lumayan nyaman. Sekarang kita coba cek kamar mandinya. Ya lumayan lah, kita bisa mandi. Ini wastafel. Kita puterin dulu biar nggak kena kecipratan. Air panas guys, hangat. Ini toiletnya. Kencang sekali ini lihatnya. Untuk airnya aman, kencang. Ini ada cara memakai tes pelampung, soket pelampungnya. Ada lukisan, nggak tahu ini lukisan apa ini. Dilarang merokok karena ini AC. Oke. Ini juga bisa ditarik ternyata. Nah, kita coba tarik ya. Oh, bisa. Jadi ini bisa dibuat tempat tidur juga, atau tempat istirahat lah. Jadi bisa 3 orang. Mungkin segitu aja room tour kali ini. Kita istirahat dulu. Cuma nasinya mungkin agak keras, dan juga dapat pisang juga. Rasanya sih standar ya, masih bisa dirasain, masih dimakan. Bukan yang enak banget dan yang nggak enak juga, jadi tengah-tengah. Dan porsinya sih banyak, proper lah untuk orang dewasa. Banyak, ada ayam, telur, sambal, sayur, nasi, ya kayak makan bergizi gratis lah. Ada pisang juga, air. Terima kasih Pak Prabowo. Ini makanan pertama. Kita coba makan siangnya nanti. Saran untuk kalian yang mau naik kapal, jangan makan rencana 7. Yang pertama, jangan bawa barang bawaan yang banyak, karena jalannya agak lumayan jauh. Jadi kalau bawa centengan terlalu banyak ribet. Terus yang kedua, bawa anduk, nggak dapat anduk. Jadi kalian harus ngeringin dengan loncat-loncat sendiri. Terus yang ketiga, ini AC-nya nggak bisa dimatiin, dingin kali ini kalau malam. Jadi ini harus diganjel pakai apa namanya, kos kaki.
Tuh. Nah. Terus diganjel biar anginnya nggak terlalu kencang keluarnya. Lagi ya. Mungkin itu aja dulu. Makan yang kedua, ayam goreng ikan sambal. Ini apa, kangkung ya? Apa ini? Tempe. Nah, coba itu air. Saya dapat air juga ternyata. Tadi ternyata ditawarin teh apa kopi, dapat teh panas lumayan. Kita coba semangkanya. Lumayan. Coba ayamnya ya begitulah, ayam goreng agak kering sih. Ikannya gede juga, sambal kangkung ya. Tempe, nasi. Lumayan lah, not bad. Kalau makanan gini enaknya langsung dimakan, langsung dihabisin daripada ditunggu-tunggu nanti makin nggak enak. Oke, makan dulu. Ini makanan yang ketiga guys. Ini udah jam berapa ini? Jam 18. Nah, ini dapat teh kotak, ini melon sama kurma. Ini menunya. Bakwan, ote-ote sambal, ini sama cambah, dan ini kayak semur kentang daging gitu. Ya, sebelum kita makan kita mau keluar dulu melihat sunset, tapi kayaknya ini langitnya berawan mendung, jadi balik kamar aja, kita makan. Makanan keempat guys. Air. Sekarang jam 7 tapi kayaknya belum sampai. Halo guys, sekarang kita sudah di pagi hari.
Tadi pagi adalah makanan terakhir kita. Kita dapat makan 3 kali sehari plus 1 pagi. Jadi ini sudah di hampir masuk kawasan daerah Pulau Madura, antara Pulau Madura dan Pulau Jawa. Jadi udah dapat sinyal. Jadi selama kita di perjalanan itu tidak dapat sinyal sama sekali. Jadi saran saya download film. Jadi biar kalian nggak bosen selama perjalanan. Terus apakah ini worth it naik kapal dari Makassar ke Surabaya dan sebaliknya? Sangat worth it. Dengan harga segitu daripada kalian naik pesawat ya. Itu sangat worth it, udah dapat makan, nyaman juga untuk kelas satunya, apalagi VIP-nya, kamar mandi dalam. Kekurangannya cuma satu, waktu. Jadi kalau kalian butuh jarak tempuh berangkat yang cepat, kalian naik pesawat. Tapi kalau kalian nggak buru-buru, ini kapal ini sangat aku rekomendasiin. Dan kalau kapal diusahakan kapal swasta ya. Kalau kapal Pelni itu kualitasnya agak jelek ya. Kalau kapal swasta itu ada kamar-kamarnya seperti ini, ada kelas 1, ada kelas VIP-nya. Begitu. Terus kalau kalian naik kapal Dharma Kencana ini, apakah kalian butuh jajanan apa snack? Mungkin kalian bawa snack bisa, bawa pop mie boleh, dan disediakan juga air panas di kayak kantinnya itu gratis. Tapi ini mungkin karena ini high season ya, orang-orang pada mudik, itu air panas itu cepat habis. Dan emang dibatasin. Jadi kalau kalian beli pop mie sendiri, itu minta air panas itu kadang dibatasin. Tapi kalau kalian beli di sana, pasti dikasih gratis. Atau kalian beli juga di resto juga bisa. Dan mahal nggak makanan di situ? Di sini juga ada kantinnya guys. Dan harganya itu nggak mahal. Air mineral yang besar itu 1,5 liter itu masih 10.000, masih standar lah. Jadi kalian nggak perlu bawa air kalau ke sini, nggak usah bawa barang makanan banyak-banyak, minum banyak-banyak, berat. Jadi aman lah, kalian nggak kelaparan dan nggak ini. Di resto juga aku beli bakso dan siomay juga harganya masih 15.000, 20.000 standar, dan porsinya lumayan juga standar. Harga rasanya ya lumayan kayak jajan-jajanan di pinggir jalan gitu. Jadi kalian nggak usah khawatir untuk naik kapal dari Dharma Kencana ini. Satu lagi kekurangan selama aku menaiki kapal ini itu, ini mungkin karena kebanyakan orang ya, dan musim sibuk juga, high season, lagi mudik lebaran. Banyak sekali orang yang naik. Alhasil orang-orang itu tidur di jalan, tidur di tangga, tidur di jalan, tidur di geladak. Jadi kita jalan-jalan ke kapal itu melangkahi orang-orang tidur, jadi kurang nyaman juga ya. Jadi itu alasan saya nggak ngerekam banyak, itu karena kurang nyaman juga, banyak orang tidur. Dan itu jorok sekali, banyak sampah. Sampai orang-orang tidur itu di game, di taman bermainnya anak, ya walaupun nantinya juga dibersihkan lagi, tapi itu saking banyaknya orang seperti itu. Jadi itu aja sih. Kalau aku lihat di video-video yang lain itu sepi, di video orang review itu sepi. Jadi mungkin ini karena mudik lebaran aja. Itu aja, sisanya oke. Oke, mungkin segitu aja vlog kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini pasti banyak kekurangan karena saya baru pertama kali bikin vlog kayak gini. Banyak ya footage yang mungkin kurang detail atau sebagainya. Mohon maaf. Mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih. Sambil kalian lihat kapal-kapal sampai ke Pelabuhan Tanjung Perak. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.